adik-adik, apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kali ini, kita akan membahas tema 3 subtema yang kedua, yaitu penemuan dan manfaatnya bersama Kak Edi Purba. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kamu dapat menganalisis dan menyajikan pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kamu dapat menggali dan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 3. Kamu dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dan melakukan percobaan rangkaian listrik paralel. 4. Kamu dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan yang kelima, kamu dapat memahami dan memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Salah satu penemuan yang mampu mengubah peradaban dunia adalah televisi. Siapakah di antara adik-adik yang gemar menonton televisi? Acara apakah yang kamu sukai? Bagaimana perasaanmu menonton acara tersebut? Pastinya senang, bukan? Selain itu, kita memperoleh banyak informasi dari televisi. Tahukah adik-adik bagaimana televisi itu pertama kali ditemukan? Agar lebih jelas, mari kita perhatikan teks berikut. Teks bacaan tentang si kotak ajaib ini merupakan sebuah teks eksplanasi. Masih ingatkah kamu apa itu teks eksplanasi? Untuk lebih paham lagi, kamu dapat menonton video pembelajaran tema 3 subtema yang pertama ya. Teks eksplanasi harus ditulis dengan menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum bahasa Indonesia, seperti tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Mari kita perhatikan kalimat bercetak miring pada teks si kotak ajaib ini. Kalimat tersebut bukanlah kalimat efektif. Mengapa? Pada kalimat, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya bermakna sama, yaitu merujuk pada orang yang pertama kali menemukan televisi. Maka, kalimatnya dapat diubah menjadi ia adalah penemu yang menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Kata para atau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah merujuk pada orang banyak. Jadi, cukup menggunakan kalimat Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Ingat, dalam penulisan kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Salah satu contoh kata baku adalah gubuk. Kata tidak baku dari gubuk adalah gubuk dengan menggunakan huruf G. Dari kata baku gubuk tersebut dapat ditulis kalimat sebagai berikut.
Para petani sedang makan siang di gubuk sambil mendengarkan lagu dari siaran radio kita FM. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Melalui televisi, masyarakat memperoleh berbagai informasi dari berbagai tayangan seperti berita, film anak-anak, talk show, sinetron, dan acara lainnya. Tayangan yang ditampilkan di televisi ini membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap kita. Kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Apa saja pengaruh televisi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat? Pengaruh positif yaitu: 1. Masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap seperti informasi tentang kemajuan Indonesia, keragaman budaya Indonesia, dan ilmu pengetahuan. 2. Masyarakat menjadi terhibur dengan acara konser, lawak, sinetron, dan talk show. Sedangkan yang menjadi pengaruh negatif adalah: 1. Minat masyarakat untuk membaca jadi berkurang. 2. Banyak generasi muda mengikuti acara berpakaian orang-orang yang ditampilkan di televisi, padahal tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Ketiga, siswa menjadi malas belajar. Kita harus menyikapi tayangan televisi secara bijaksana dengan memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton juga harus diperhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Selain televisi, penemuan lain adalah komputer. Komputer ditemukan oleh Charles Babbage. Penemuan ini membawa perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut adalah: 1. Masyarakat lebih mudah saling mengirim surat melalui email. 2. Dengan menggunakan internet, masyarakat juga dapat melakukan kegiatan jual beli suatu produk. 3. Pelajar dapat menemukan berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan melalui komputer yang dihubungkan dengan internet, sehingga sumber belajar semakin tidak terbatas. Tahukah kamu bahwa televisi dan komputer membutuhkan listrik agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya? Ya, televisi dan komputer harus dihubungkan ke arus listrik yang ada di rumahmu. Arus listrik di rumah dirangkai secara paralel. Apa itu rangkaian paralel? Untuk lebih jelasnya, mari kita amati gambar berikut. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet dan bercabang. Apa saja ciri-ciri rangkaian paralel itu? Pertama, rangkaian listrik dipasang secara berderet dan bercabang. Kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya tidak ikut padam karena memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Salah satu alat yang menggunakan rangkaian paralel adalah lampu lalu lintas. Pernahkah kamu melihat lampu lalu lintas di persimpangan jalan? Lampu lalu lintas berguna untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Seperti pembelajaran di subtema yang sebelumnya, kamu memiliki hak untuk menggunakan alat listrik seperti televisi, komputer, dan lampu. Tetapi, penggunaan hak itu harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengapa?
agar tidak ada orang lain yang dirugikan. Sebagai siswa, tentunya kamu memiliki kewajiban yang berbeda-beda di beberapa tempat, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apa saja kewajibanmu di rumah, dan bagaimana kamu seharusnya melaksanakannya? Pertama, menghemat penggunaan listrik dengan cara mematikan televisi setelah selesai menonton. Kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Ketiga, mematuhi perintah dan nasihat orang tua sebagai wujud rasa hormat kamu kepada orang tua. Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab di rumah? Apa saja kewajibanmu di sekolah, dan bagaimana kamu seharusnya melaksanakannya? 1. Datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses pembelajaran. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas yang diberi guru sebagai tanda hormat kepada guru. 3. Melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya agar kelas tetap rapi dan bersih. Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab di sekolah? Apa saja kewajibanmu di masyarakat, dan bagaimana kamu seharusnya melaksanakannya? 1. Menjaga kebersihan saluran air di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. 2. Mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya. 3. Menjaga kelestarian tanaman di taman dengan tidak menginjak tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab di masyarakat? Salah satu kewajiban kita sebagai siswa adalah mencintai dan melestarikan kesenian daerah. Salah satu contoh kesenian daerah adalah lagu daerah. Pernahkah kamu mendengarkan lagu Mariam Tombong dari Sumatera Utara? Perhatikanlah notasi pada lagu tersebut. Lagu tersebut memiliki interval nada yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antar nada. Interval nada memiliki beberapa nama, yaitu prim, yaitu nada do ke nada do. Jika dinyanyikan do, do. Sekon, yaitu jarak nada ke satu ke nada yang kedua. Do, re. Third, yaitu jarak nada ke satu ke nada yang ketiga. Do, mi. Quart, yaitu jarak nada ke satu ke nada keempat. Do, fa. Queen, yaitu jarak nada ke satu ke nada kelima. Do, sol. Sixth, yaitu jarak nada ke satu ke nada yang keenam. Do, la. Septim, yaitu jarak nada ke satu ke nada yang ketujuh. Do, si. Oktav, yaitu jarak nada ke satu
ke nada yang ke-8. Do, do. Demikian kita sudah belajar tema 3, subtema yang kedua. Semoga adik-adik paham ya. Perlu kakak ingatkan, tekun adalah salah satu kunci kesuksesan. Tetaplah gigih dan semangat dalam belajarnya ya. Kakak senang belajar bersama adik-adik. Sampai bertemu di pembelajaran lainnya. Salam kasih.